Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema kita minggu ini adalah pembentukan di padang gurun. Padang gurun dapat diartikan sebagai suatu tempat yang dipenuhi dengan pasir, berbatu-batu, tidak ada pohon dan tidak ada air. Pada siang hari cuacanya sangat panas dan sebaliknya pada malam hari cuacanya sangat dingin dan tidak ada apa-apa. Oleh karena itu kita dapat mengartikannya bahwa padang gurun adalah suatu tempat yang tidak menyenangkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat untuk hidup. Alkitab sebagai firman Tuhan mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di padang gurun. Misalnya, perjalanan hidup bangsa Israel melintasi padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun dan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar untuk menguatkannya dekat suatu mata air di padang gurun. Malaikat Tuhan juga menghibur dan memberi makan Elia yang lari ke padang gurun setelah diancam oleh Ratu Isabel. Dan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis di padang gurun dengan menawarkan kenikmatan dan kekuasaan dunia. Yesus menolak godaan tersebut dengan perkataan firman Tuhan. Dalam dunia sekarang ini tidak jarang kita juga menemukan situasi seperti padang gurun, yaitu di saat kita mengalami kesulitan. Baik itu disebabkan masalah keluarga, sakit penyakit, keadaan ekonomi, maupun kesulitan-kesulitan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristiani harus tetap percaya bahwa di tengah situasi gersang padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Melalui proses hidup di padang gurun, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memulai tugas penting atau pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, seperti Yesus masuk ke padang gurun sebelum memulai pelayanannya untuk diuji dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Tempat perjumpaan dengan Tuhan yang akan menguatkan iman, ketaatan, dan kesetiaan kita, dan tempat pembentukan karakter. Dalam kesendirian dan keterbatasan padang gurun, kita diajak untuk belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada kekuatan atau sumber daya duniawi. Pengalaman ini membentuk karakter kita menjadi rendah hati, lemah lembut, pemaaf, dan sebagainya. Yesus juga mengajarkan kepada kita dalam Lukas 14 ayat 25-35 tentang tantangan dalam pendewasaan iman dan totalitas dalam Tuhan. Semua itu merupakan proses hidup yang harus kita jalani yang menyakitkan seperti di padang gurun, tetapi pada akhirnya memuliakan Tuhan. Yang pertama, memprioritaskan Tuhan lebih dari siapapun juga. Lukas 14 ayat 26. Menjadi murid Yesus menuntut pengabdian yang mutlak. Ungkapan membenci di sini bukan berarti membenci secara harafiah, tetapi mengasihi Yesus lebih dari segalanya, termasuk bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara, bahkan diri sendiri. Intinya adalah menempatkan Yesus sebagai yang utama dan di atas segalanya, sehingga kita memiliki kesetiaan penuh dan komitmen total yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, memikul salib dan mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 27. Kita harus mampu meninggalkan kesenangan pribadi dan mengalahkan keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Memikul salib dan mengikut Yesus berarti berkomitmen penuh untuk mengikut ajaran Yesus Kristus yang mencakup kesiapan untuk menanggung kesulitan, penderitaan, atau tantangan demi iman. Dan yang ketiga, melepaskan segalanya. Lukas 14 ayat 33. Rela melepaskan semua hal duniawi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus rela mengorbankan segalanya demi Kristus.
Menjadi murid Yesus menuntut komitmen penuh untuk melepaskan segala kepemilikan kita yang dapat menghalangi kita bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, hidup kita sebagai umat Kristiani harus mencerminkan kasih dan kebesaran Tuhan. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan seperti pohon yang dipangkas oleh tukang kebun agar berbuah lebat. Tuhan mau kita menjadi garam yang baik yang membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita, dan bukan garam yang tawar yang dibuang dan diinjak-injak orang. Lukas 14 ayat 35. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!